Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok PKL 12 PSPT Angkatan 2026. Angkatan kelompok kami terdiri dari Nadine dan saya sendiri, Putra, Anyar, dan Dita. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi pengalaman selama menjalani praktik kerja lapangan atau PKL. Selama 6 bulan di 2 perusahaan media yaitu PT Radio Elsinta dan Akuratko. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan tujuan PKL, kegiatan yang kami lakukan, pengalaman yang kami peroleh, kendala yang dihadapi beserta solusinya, hingga pelajaran berharga yang kami dapatkan selama berada di dunia kerja. Semoga pengalaman yang kami bagikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi teman-teman semua ya. Alasan mengikuti PKL, menerapkan ilmu yang dipelajari di sekolah ke dunia kerja. Yang kedua, menambahkan pengalaman dan wawasan di bidang media dan jurnalistik. Yang ketiga, melatih kemampuan komunikasi kerja sama tim serta tanggung jawab. Manfaat PKL, mengenal budaya kerja profesional. Yang kedua, menambah keterampilan dalam pembuatan konten digital. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan beradaptasi. Kompetensi yang dipelajari, yang pertama, penulisan naskah berita. Yang kedua, voice over atau VO. Ketiga, produksi konten media sosial. Yang keempat, editing video dan desain thumbnail. Yang kelima, kerjasama dalam tim media. Tempat PKL pertama kami adalah PT Radio Elsinta yang berlokasi di Jalan Joglo Raya nomor 70 Jakarta Barat. Kami menjalani PKL selama bulan Januari hingga Maret 2026. Kelompok PKL kami terdiri dari 4 orang, bagi menjadi 2 tim, yaitu tim media sosial dan tim editor. Selama PKL, setiap kelompok memiliki target untuk menghasilkan 100 konten. Divisi dan tugas di PT Radio Elsinta. Di PT Radio Elsinta kami dibagi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nadine dan Dita ditempatkan di bagian media sosial. Selama PKL di Elsinta, tugas utama yang selalu kami kerjakan adalah mencari berita internasional yang sedang menjadi perhatian, menyusun dan menulis naskah berita, melakukan voice over atau VO untuk konten yang dipublikasikan. Sementara itu, saya dan Putra bertugas di bagian editor dengan tanggung jawab mengedit video, menyusun visual agar lebih menarik, menyesuaikan hasil editing dengan kebutuhan media sosial, serta memastikan konten siap dipublikasikan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Melalui pembagian tugas ini, setiap anggota memiliki peran penting dalam menghasilkan konten yang informatif dan berkualitas. Program Elsinta Peduli. Selain tugas harian, kami juga berkesempatan mengikuti program Elsinta Peduli, yaitu kegiatan sosial dan kemanusiaan yang berfokus pada penggalangan dana serta penyaluran bantuan untuk korban bencana alam, anak yatim, masyarakat duafa, dan perbaikan fasilitas umum seperti sekolah. Melalui kegiatan ini, kami belajar bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga dapat memberikan dampak positif dan manfaat langsung bagi masyarakat. Elsinta Berbagi Takjil. Pada bulan Ramadan, kami juga mengikuti program Elsinta Berbagi Takjil. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kesempatan, yaitu di sebuah musola dan di depan kantor Radio Elsinta. Selain membagikan takjil kepada masyarakat, kami juga membuat konten visual, mencari narasumber, melakukan wawancara, serta menyusun naskah voice over untuk siaran radio. Pengalaman ini sangat menyenangkan karena kami dapat belajar sekaligus berbagi kepada masyarakat serta merasakan langsung peran media dalam kegiatan bersosial. Ekspedisi Elsinta. Selain kegiatan tersebut, terutama hanya saya seorang diri yang dipilih dan diberi kesempatan untuk mengikuti program Ekspedisi Elsinta, yaitu kegiatan liputan dan pemantauan arus mudik serta arus balik lebaran. Dalam kegiatan ini, saya dipercaya untuk membantu jalannya acara, membagikan penghargaan kepada sponsor dan pejabat yang hadir, serta menyiapkan rompi untuk para wartawan yang bertugas di lapangan. Kesempatan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga karena saya dapat melihat secara langsung bagaimana proses peliputan berskala besar dijalankan, serta belajar mengenai tanggung jawab, koordinasi, dan profesionalisme di dunia media. Selanjutnya, PKL di Akuratko. Pada periode April hingga Juni 2026, kami melanjutkan PKL di Akuratko yang berlokasi di Rukan Permata Senayan, Jalan Tentara Pelajar nomor 15, Blok A, Jakarta Selatan. Di perusahaan ini, sistem pembagian tugas hampir sama dengan saat berada di PT Radio Elsinta. Divisi dan tugas di Akuratko. Di Akuratko, pembagian tugas kami juga terbagi menjadi tim media sosial dan tim editor.
Nadine dan Dita kembali ditempatkan sebagai media sosial, khususnya untuk platform TikTok dengan tugas utama yang tetap sama, yaitu mencari berita seputar entertainment, olahraga, dan juga lifestyle, menulis naskah untuk kebutuhan konten digital, dan juga melakukan voice over untuk video yang dipublikasikan. Sementara aku dan Anyar bertugas di bagian editor, dengan tanggung jawab mengedit video, menyusun visual agar lebih menarik, menyesuaikan hasil editing dengan konsep konten yang telah dibuat, serta memastikan setiap video siap dipublikasikan, sesuai dengan standar Akuratko. Hasil dan pengalaman PKL. Selama menjalani PKL di kedua tempat perusahaan tersebut, kami memperoleh banyak pengalaman dan keterampilan baru. Pengetahuan dan keterampilan, teknik penulisan berita, voice over profesional, produksi konten media sosial, editing video dan desain thumbnail, komunikasi dan kerja sama tim, manajemen waktu dan tanggung jawab dalam menyelesaikan target pekerjaan. Pengalaman profesional, beradaptasi dengan lingkungan kerja media. Yang kedua, bekerja sesuai target produksi konten. Yang ketiga, berinteraksi dengan narasumber dan masyarakat. Yang keempat, memahami alur produksi konten dari awal hingga dipublikasikan. Kendala dan solusi. Kendala selama PKL di PT Radio El Sinta. Yang pertama, respons dari tim media sosial terkadang cukup lambat sehingga proses koordinasi sedikit terhambat. Solusinya, kami selalu menjaga komunikasi yang baik, aktif bertanya, dan melakukan follow up agar pekerjaan tetap berjalan dengan lancar. Yang kedua, melakukan voice over membutuhkan ketelitian tinggi baik dalam mengucapkan intonasi maupun karakter suara. Sebagai pembaca berita, suara yang digunakan harus terdengar seperti penyiar berita agar informasi tersampaikan dengan jelas. Solusinya, kami banyak berlatih mempelajari teknik pembawaan berita dan menyesuaikan gaya berbicara dengan genre berita yang dibawakan sehingga hasil VO menjadi lebih profesional. Yang ketiga, koneksi internet terkadang kurang stabil sehingga proses mencari berita maupun mengunggah konten menjadi terhambat. Solusinya, kami memanfaatkan jaringan yang lebih stabil ketika tersedia serta mengaturkan waktu pekerjaan agar target tetap tercapai. Selanjutnya, kendala selama PKL di Akuratco. Yang pertama, respons dari tim media sosial juga terkadang cukup lambat sehingga kami harus menunggu arahan pekerjaan. Solusinya, kami tetap menjaga komunikasi yang baik, aktif melakukan follow up, dan menawarkan bantuan ketika diperlukan. Yang kedua, tugas yang diberikan terkadang tidak terlalu banyak sehingga ada waktu luang yang cukup panjang. Solusinya, kami manfaatkan waktu tersebut untuk belajar secara mandiri, mencari referensi berita, melatih kemampuan menulis naskah, voice over, dan juga memperdalam pengetahuan mengenai pembuatan konten digital. Yang ketiga, suasana kantor cenderung sepi karena sebagian karyawan bekerja secara work from home atau WFH dan hanya sesekali datang ke kantor. Solusinya, kami tetap berusaha produktif dengan memanfaatkan waktu untuk belajar berdiskusi dan rekan yang ada di kantor serta menjaga komunikasi dengan tim melalui media online. Pelajaran yang kami dapat dari seluruh pengalaman tersebut, kami menyadari bahwa komunikasi yang baik, kemampuan beradaptasi, kemauan untuk terus belajar, serta inisiatif dalam memanfaatkan waktu merupakan kunci penting dalam dunia kerja. Setiap kendala justru menjadi pengalaman berharga yang membantu kami menjadi lebih disiplin, teliti, dan profesional. PKL memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi kami, baik dalam pengembangan, keterampilan, maupun membentukan sikap profesional. Melalui PKL, kami belajar bahwa disiplin, tanggung jawab, komunikasi, kerjasama tim, dan kemauan untuk terus belajar merupakan kunci penting dalam dunia kerja. Untuk teman-teman yang sedang atau akan menjalani PKL, jangan takut mencoba hal-hal baru. Jadikan setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk berkembang dan menambah kemampuan diri. Semoga program PKL dapat terus memberikan manfaat serta menjadi jembatan bagi siswa untuk mengenal dunia industri secara langsung. Tetap percaya diri, jaga sikap yang baik, terus belajar dan berikan yang terbaik dimanapun kalian ditempatkan. Terima kasih atas perhatiannya.